Alright, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya. Bagi yang pertama hadir di channel ini, silakan jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ya ke materi video kita kali ini. Saya akan berbicara secara khusus di sini ya mengenai SEC dan Gary Gensler ya teman-teman. Jadi dengan topik ataupun tema kali ini itu adalah tidak bisa mengelak lagi mereka ini karena bobrok dan korupsinya SEC ini mulai dibongkar ya oleh netizen, oleh Elon Musk, oleh tim dari Ripple itu sendiri teman-teman. Tetapi kembali lagi ya, ini adalah sebuah analisa dari berita teman-teman, bukan kepastian hukum ataupun kepastian dari fakta kejadian di lapangan sebenarnya. Jadi kita hanya mengambil informasi dari sini dan memfilternya teman-teman ya. So, let's dive in my friend. Berita pertama kita di sini itu adalah mengenai SEC approach is threatening the entire ecosystem. Former CFTC Commissioner. Jadi mantan dari komisioner CFTC di sini teman-teman ya, yang bernama Brian Quinton itu menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh SEC ini betul-betul mengancam ekosistem dari kripto itu teman-teman ya, karena apa yang dilakukan oleh Gary Gensler sekarang ini, menurut Brian di sini dianggap sebagai enforcement atau pemaksaan dan bukan membuat regulasi, apalagi ini sebuah produk hukum menurut Brian Quinton. Dan apa yang dilakukan oleh SEC di sini adalah sekarang ini teman-teman mencharge Kim Kardashian for unlawful toting cryptocurrency Ethereum Max. Jadi dia telah mempromosikan salah satu token ya yang bernama Ethereum Max yang terjadi di akhir tahun kemarin ya teman-teman, dan Kim Kardashian ini akhirnya setuju untuk membayar sebesar 1,2 juta dollars ya untuk settle dengan SEC charge. Dan di sini saya anggap sebagai enforcement ataupun benarlah yang dikatakan oleh Brian tadi di sana ya dari CFTC tersebut, bahwa Gary Gensler ini benar-benar mengancam ekosistem kripto dengan dalih untuk melindungi para investor teman-teman. Dan meskipun di sini kalau kita lihat ya, Kim Kardashian di sini tidak mau ambil repot ya dari kejadian ini. Dan kita lanjut di sini ya, masih tentang bobroknya dan korupnya si SEC ya menurut beberapa media di sini. Sekarang dari Coinbase teman-teman, who's afraid of Gary Gensler? Coinbase braces for fight. Siapa yang takut dengan Gary Gensler? Coinbase sekarang ini maju untuk pertarungan. Jadi udah geram kayaknya mereka ini ya terhadap si Gary Gensler di sini, dan CEO dari Coinbase ini sudah bilang nih, ayo sudah maju sudah katanya dia. Seperti itulah. Dia tidak ingin lagi ditekan ini dari Amerika, dari SEC sendiri ya. Dan sekarang ini kaitan dengan SEC versus Ripple ya. Ini ada sebuah surat terbuka ya kepada House Financial Services Committee and US Security and Exchange Commission dari John Edison ya, yang merupakan General Counsel untuk XRP Team ya. Di sana dia menuliskan tentang ketidaktahuan ataupun ketidakmautahuan SEC terhadap XRP teman-teman. Dan dia merepresent ya 68.700 holders XRP teman-teman. Meskipun dikatakan sebagai sekuritas, dia mulai masuk dengan membandingkan ya, bagaimana dengan Orange Grove, Whiskey, Beavers, Chinchillas, Oil and Gas, Condos, and Bitcoin teman-teman. Bagaimana dengan komoditas seperti ini? Apakah XRP tidak masuk dalam komoditas seperti ini? Karena dia kan dikatakan sekuritas, tetapi model pembeliannya XRP itu tidak pakai kontrak duluan, tetapi dia dibeli seperti orang membeli Bitcoin teman-teman. Sebutkan saja katanya John Edison. Dan saya lanjutkan lagi di sini ya. Apakah ada niat korupsi di SEC ataupun terjadi korupsi di SEC? Sekarang kita coba lihat secara detail, dan ini masih dari John Edison ya, yang merupakan founder dan host dari Crypto Law di sini. Sekarang coba lihat detail ini yang disampaikan oleh John Edison. Sebelum bergabung dengan SEC, Clayton dan Hinman ini mendapatkan banyak fee ya setelah mendukung Chinese tech giant yang bernama Alibaba Group di tahun 2014. Kemudian di sini terjadi di 2016, Chinese control Bitcoin miners and move to control 65%. 65% dikontrol oleh Cina ya untuk Bitcoin hash rate. Dan Cina akhirnya menjadi pengontrol utama ya untuk Bitcoin mining. Meskipun kita tahu China memban Bitcoin teman-teman, terutama minersnya, karena saya kira mereka ini ingin menguasai sendiri ya. Dia tidak mau ada saingan. Negara tidak boleh ada saingan. Jadi rakyatnya dianggap saingan di sana.
Kemudian kita lanjut 2017, Jay Clayton itu dinominasikan sebagai chairman oleh Presiden Donald Trump. Kemudian meskipun ya pada saat itu terjadi banyak sekali ya gosip ataupun rumor yang menyatakan Clayton ini ada konflik of interest ya. Dan di 2020 sehari menjelang dia mundur dari chairman SEC ya, dia menetapkan XRP sebagai sekuritas dan tongkat estafetnya dilanjutkan oleh Gary Gensler sehari setelah Clayton mundur ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini masih tentang detail tersebut. 2017, William Hinman itu diangkat sebagai Director of Division of Corporation Finance at SEC. Dan disinilah dia terus menyatakan bahwa Ethereum itu adalah komoditas yang entah bagaimana caranya dia bisa beralih dari sekuritas menjadi komoditas. Bingung juga saya memahami perkataan dari William Hinman di sini, tetapi dikatakan di sini bahwa dia telah menerima semacam tips dari tim Ethereum, teman-teman, ataupun alliance ya dari Ethereum. Dan ini terjadi di 2017, kemudian di 2018, Clayton itu secara publik mendeklarasikan bahwa Bitcoin bukanlah sekuritas. Dan inilah yang menyebabkan harga Bitcoin naik tinggi sekali di 2018. Kemudian di tahun 2018, di tahun yang sama ya, Hinman mendeklarasikan bahwa Ethereum itu adalah bukan sekuritas. Ether naik lagi pada saat itu. Dan uniknya kedua orang ini ya, salah satunya di sini William Hinman itu akhirnya ya keluar dari SEC dan dia bergabung dengan Enterprise Ethereum Alliance yang merupakan organisasi di bawah Ethereum, teman-teman, tim Ethereum. Kemudian Jay Clayton itu menurut Bloomberg di sini dilaporkan bahwa dia telah menerima sebuah posisi ya di One River Asset Management, sebuah digital asset hedge fund yang fokus secara eksklusif untuk Bitcoin dan Ether, teman-teman. Jadi kedua orang ini, kenapa mereka mendukung Ethereum? Menurut saya, kecurigaan dari John Edison ini mengenai ada korupsi di SEC, menurut saya itu ada benarnya juga di sini, teman-teman. Apa pendapat kalian mengenai kejadian ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Saya lanjutkan di sini, teman-teman ya. Kecurigaan publik terhadap William Hinman ini terus saja bergulir saat ini, teman-teman. Bahkan di sini dikatakan bahwa former SEC director accused of corruption. How might this affect the Ripple case? Bagaimana ini akan memberi efek kepada kasusnya Ripple sekarang ini ketika mereka sedang duel nih melawan SEC itu, teman-teman, si XRP. Jadi menurut saya kasus ini semakin terang ya, netizen ataupun media-media sekarang ini sudah mulai membuka ya, apa sih bobrok yang terjadi di dalam SEC itu atau korupsi yang terjadi di dalam SEC. Dan sekarang ini kita menuju ke Donald Trump. Ada orang yang men-tweet di sini ya mengenai Donald Trump. Presiden Trump calls out Gary Gensler. Tidak disebutkan secara langsung nama Gary Gensler di sini ya, tetapi dia menyebutkan secara persona ya mengenai orang yang dikatakan oleh dia itu memiliki peran di grupnya si Hillary Clinton situ, teman-teman. Jadi Donald Trump menyatakan bahwa kalian ini dari SEC ini sudah menandatangani kontrak, sudah menangani penerimaan uang untuk melawan kampanye saya, dan kalian mulai menuduh-nuduh saya yang macam-macam. So, di sini dikatakan oleh Mr. Intuitive ya, Gary, he signed all the checks, interesting timing Doni. Jadi sebenarnya ini terjadi ketika kampanyenya melawan Hillary Clinton ya teman-teman, tetapi di-upload lagi sekarang ini ketika lagi panas-panasnya sidangnya SEC melawan XRP itu, teman-teman. Jadi dikatakan oleh Donald Trump di sana ya bahwa Gary Gensler ini merupakan salah satu dari campaign CFO during Russia Gate payment. Jadi dianggap bahwa Donald Trump pada saat itu menerima dana dari Rusia atau dia berkoalisi dengan Rusia untuk memenangkan kampanye pada saat itu, teman-teman. Dan siapa ketua timnya di sana? Gary Gensler, teman-teman. Jadi perjalanannya si Gary Gensler ini ternyata zigzagnya ini luar biasa ya, teman-teman ya. Dan akibat dari tweet tentang si Donald Trump di sini, akhirnya banyak muncul ketidakpercayaan lagi nih terhadap SEC yang dari awal memang sudah orang tidak percaya. Karena ada petisi yang pada tanggal 2 Agustus 2022 itu ya, calling for resignation of SEC Chairman. Jadi ada petisi yang meminta agar Gary Gensler ini mundur karena dia mengancam ekosistem kripto secara umum, teman-teman. Bagaimana tidak, dia menyatakan bahwa vast majority of crypto are security. Dan di sini ya, ada satu berita yang menarik menurut saya ini dari Forbes bahkan, teman-teman. Salah satu koran besar yang menyatakan sebuah analisa mengenai Gary Gensler resign. Tetapi akhirnya hilang, teman-teman. Kita mau cari, we cannot find the page that you are looking for.
ternyata negara sekuat Amerika atau sebesar Amerika yang kita anggap demokrasinya itu sudah matang, masih aja terjadi hal-hal seperti ini, teman-teman. Tetapi ada satu orang yang berhasil men-screenshot di sini, teman-teman. Gary Gensler resign. The SEC need a leader who provide transparency, applies the law as written, and honors the Constitution. Jadi sebenarnya di sini dikatakan sebuah pendapat ya. Ayolah, kita butuh ini pemimpin yang menyediakan transparansi, kemudian menerapkan hukum sebagaimana ia tertulis, dan menghormati konstitusi. Jadi apa yang dilakukan oleh si Gary Gensler ini melewati jurisdikasinya dia. Bahkan dia dianggap tidak menciptakan hukum, tetapi dia melakukan yang namanya enforcement atau pemaksaan atau intimidasi lah. Seperti itu yang saya pahami di sini, teman-teman. Jika teman-teman punya pendapat lain, silakan juga untuk menuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini, teman-teman ya. Saya ingin tahu pendapat kalian di sini. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini ya. Ternyata Elon Musk continues to expose corruption at the SEC, teman-teman. Jadi Elon Musk ini menyatakan ya bahwa saya akan terus mengekspos korupsi yang terjadi di SEC. Karena dia katakan bahwa I didn't start the fight, but I will finish it, say Tesla CEO. Jadi saya tidak memulai pertarungan ini, tetapi saya akan menyelesaikannya. Jadi dia mulai garuk-garuk Tesla ini, teman-teman ya. Jadi si Elon Musk ini akhirnya panas dia, dan akhirnya dia bilang, saya tidak awali perkelahian ini atau pertarungan ini, tapi saya akan selesaikan dia. So, teman-teman, ini sudah banyak ini tokoh-tokoh besar ini menyatakan bahwa ada korupsi di dalam SEC. So, apa pendapat kalian? Benarkah di SEC itu terjadi kejadian korupsi, kemudian bobroknya mereka itu mulai terbongkar sekarang ini, karena netizen pun dari Eleanor Ceret ya di video saya yang sebelumnya, silakan kalian lihat ya. Nanti link videonya itu saya taruh di deskripsi ya, teman-teman, video yang ini. Kemudian sekarang ini ada perkembangan terbaru mengenai Ripple ya. Di sini Ripple menang lagi dari SEC. Reaksi pasar positif. Ini dari koinvestasi.com ya. Ini memang jauh dari sidang yang settle, yang kita katakan akan selesai ya. Karena menurut saya drama ini masih akan lanjut. Tetapi kemenangan ini adalah kemenangan yang menurut saya masih temporari ya. Karena di sini untuk Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Analisa Torres ini menolak upaya SEC untuk menahan dokumen pidato Hinman. Dan ini menurut saya sebuah kemenangan terhadap Ripple, teman-teman. Jadi ini bukan kemenangan yang aslinya SEC langsung kalah, kemudian Ripple menang. Belum. Ini adalah salah satu kemenangan di dalam hal SEC yang menolak untuk mengeluarkan transkrip email ataupun transkrip pidato William Hinman yang terjadi di 2018. Dan di sini pihak pengadilan meminta untuk SEC, ayo buka naskah itu semua. Dan ini pertanda yang positif untuk Ripple, teman-teman. Jadi untuk settle kasus ini sampai betul-betul fix final itu menurut saya masih akan kita menunggu, teman-teman. Tetapi untuk sekarang ini sinyal-sinyal kemenangan itu sudah semakin jelas, teman-teman ya. Dan meskipun ya saya tahu di kolom komentar ada yang mengatakan bahwa wah Ripple terus nggak pernah menang, beritanya menang terus tapi belum pernah jadi menang. Ya balik lagi teman-teman ya, ini kan preferensi kita. Jadi kalau kalian punya niat untuk investasi di koin yang lain, silakan juga. Kita tidak ada memaksa di sini. Saya terutama di sini ya tidak menyarankan kalian untuk membeli Ripple meskipun saya membahas Ripple di sini. Di sini murni kita sharing dan berbagi pendapat, teman-teman. Untuk itu kalian boleh kritik saya di kolom komentar. Saya akan terima. Dan sekarang kita lanjutkan ya untuk Ripple di sini. Meskipun dalam sidang ini dia dianggap sebagai korban, dia dianggap sebagai pesakitan, sekarang ini Ripple malah mendapatkan support dari two major companies in XRP lawsuit. Jadi dengan tuntutan dari SEC, Ripple ini mendapat bantuan dari dua perusahaan besar, teman-teman. Salah satunya di sini itu adalah sebuah perusahaan dari Filipina ya, yang merupakan cross-border remittance company. Kemudian second company is TapJets, which is known as Jet Charter Company. Jadi yang dari Filipina ini merupakan perusahaan pembayaran lintas negara ya. Dan yang kedua itu adalah TapJets ya, yang merupakan perusahaan penerbangan ya, Jet Charter Company. Jadi sejauh ini mereka bergabung untuk mendemonstrasikan kegunaan dari XRP itu, teman-teman. Dan ini akan ditampilkan di persidangan SEC untuk mensupport XRP di sana, teman-teman, dan untuk melawan klaim dari SEC tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman, ketika XRP ditekan habis-habisan oleh SEC itu, ternyata datanglah bantuan-bantuan yang
tidak mereka sangka-sangka. Dan ini jauh bantuannya, ini datang dari Filipina, kemudian datang dari perusahaan jet atau jet charter company di sini teman-teman untuk membantu Ripple sini. Dan ini juga menjadi semacam penguatan buat saya pribadi ya, untuk saya pribadi di sini teman-teman. Saya tidak berniat untuk mempengaruhi kalian. Kalau kalian ingin membeli Ripple, silakan untuk tetap melakukan do your own research. Riset kalian mandiri teman-teman. This is not financial advice. Tetapi buat saya di sini, Ripple ini semakin membuat saya yakin ya untuk saya hold dalam jangka lama teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah mengenai World Economic Forum confirms Ripple as official partners. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video yang sebelum ini, tetapi saya hanya ingin menguatkan lagi bahwa Ripple ini tidak akan kemana-mana. Dia meskipun dia tekan, sekarang ini malah dia sudah dianggap sebagai partner resmi dari World Economic Forum. Jadi kalaupun terjadi collapse ke depan ini, menurut saya Ripple akan tetap saya hold apapun yang terjadi. Ini pendapat pribadi saya. Dan kembali lagi, ini adalah preferensi kita dalam memilih altcoins untuk investasi kita, teman-teman. So, jika kalian punya pandangan mengenai altcoins lainnya, silakan juga menulis di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.